Rumah sakit tua itu berdiri megah, meski dindingnya telah berlumut dan catnya terkelupas, menyisakan kesan angker bagi siapapun yang melintasinya. Bertahun-tahun tak beroperasi, gedung ini dibiarkan terbengkalai, menyimpan cerita kelam yang tak banyak diketahui orang. Malam itu, Dani dan ketiga temannya, Rian, Lia, dan Tika, memberanikan diri untuk menjelajahi rumah sakit tersebut sebagai pencari konten horor untuk channel YouTube mereka. Mereka sudah terbiasa dengan tempat-tempat seram, tapi kali ini perasaan aneh menyelimuti mereka begitu melangkah masuk. "Lihat ini," ujar Rian menunjuk ke sebuah bangsal kosong dengan jendela-jendela besar yang dipenuhi sarang laba-laba. "Ini pasti tempat terbaik untuk rekaman," sambungnya. Mereka pun mulai merekam. Lia memegang kamera, sementara Dani dan Rian mencoba mencari suara-suara atau penampakan yang bisa membuat video mereka lebih menarik. Tika, yang tampak paling gugup, berdiri di belakang, tak ingin jauh-jauh dari kelompok. Saat mereka memasuki ruang operasi yang terletak di sudut gedung, hawa dingin tiba-tiba menyelimuti ruangan. Suara mesin yang sudah lama tak berfungsi terdengar berdengung, meski tak ada arus listrik di tempat itu. Lia menghentikan rekaman dan berkata, "Kalian dengar itu?" Rian pun mengangguk. Wajahnya mulai pucat. "Kita harus lihat sumber suaranya," katanya dengan suara gemetar. Mereka mengikuti suara itu hingga ke sebuah ruangan perawatan intensif, di mana ada ranjang tua yang terletak di tengah ruangan. Ranjang itu berkarat dan di atasnya terdapat bercak-bercak merah yang sudah mengering. Tanpa diduga, ranjang itu bergerak perlahan, seolah ada seseorang yang sedang berbaring di atasnya. Tika yang tak tahan lagi segera berlari keluar diikuti oleh Lia. Sedangkan Dani dan Rian, meski takut, mereka mencoba mendekati ranjang itu untuk melihat lebih jelas. Ketika mereka berada hanya beberapa langkah dari ranjang, sosok kabur mulai terbentuk di atasnya. Sosok seorang wanita dengan wajah pucat, rambutnya panjang acak-acakan, dan mata yang kosong menatap lurus ke arah mereka. "Dani, kita harus pergi," bisik Rian ketakutan. Tapi kakinya seolah tertanam di lantai, tak mampu bergerak. Wanita itu mengeluarkan suara rintihan, seolah meminta pertolongan. Tangannya yang kurus seakan ingin meraih mereka. Dengan susah payah, Dani menarik Rian, dan mereka berdua berlari keluar dari ruangan perawatan intensif tanpa berani menoleh ke belakang. Di luar rumah sakit, mereka menemukan Lia dan Dika yang masih terengah-engah. "Kita harus segera pergi," ujar Dani, dan mereka pun berlari menuju mobil mereka, meninggalkan rumah sakit itu dengan perasaan takut yang mencekam. Di dalam mobil, saat mereka mencoba menenangkan diri, Lia menyadari sesuatu. "Kameranya, aku meninggalkan kameranya di dalam." "Biarkan saja," jawab Dani. "Tak ada yang berani masuk ke sana lagi," sambungnya. Namun, malam itu, ketika mereka kembali ke rumah masing-masing, semua tidak bisa tidur. Wajah wanita itu terus terbayang, seolah menuntut sesuatu dari mereka. Beberapa hari kemudian, Dani menerima pesan suara dari nomor tak dikenal. Suara itu berbisik, "Tolong aku, bawa aku keluar dari sini." Pesan itu diakhiri dengan rintihan panjang yang mereka dengar di rumah sakit. Dani tahu bahwa arwah yang tak tenang itu masih menginginkan sesuatu, dan mereka baru saja terlibat dalam sesuatu yang jauh lebih mengerikan daripada yang pernah mereka bayangkan.